Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Redmi A5 dengan Oppo A5i. Nah, Oppo A5i, bagaimana kalau kita nanti compare kameranya? Kalau dari segi harga ini sebenarnya lumayan jauh ya. Kalau variannya ini sebenarnya di Redmi ini cuma ada satu, yaitu RAM 4GB, RAM 128GB yang harganya sekitar 1.149.000. Tapi yang Oppo ini ada dua varian. Ada yang varian RAM 4GB, RAM 64GB, harganya sekitar 1.300.000-an ya. Atau yang RAM 4GB, RAM 128GB, harganya sekitar 1.500.000-an. Tapi ya, kalau kita beli online biasanya lebih murah. Oke, sekarang kita bahas bagian warnanya dulu. Ini warnanya beda sih, saya ambil ini ya. Di Redmi ini ada tiga varian warna: light green, sadiq gold, dan midnight black. Sedangkan di Oppo ini dia warnanya cuma dua, Nebula red dan satu lagi itu starry purple. Kalau yang Oppo A3X itu adanya cuma Nebula red dan satu lagi itu warnanya biru kalau nggak salah. Dan kalau untuk IP ratingnya, kedua smartphone ini cuma di Oppo yang ada IP ratingnya yang ditulis di keterangannya, yaitu IP54 yang tahan percikan air, bahkan katanya tahan ada sertifikasi benturannya kayak militer gitu ya, yang kalau kena benturan aman sampai 4 tahun lah. Oppo bilangnya sampai 4 tahun. Kalau di sini nggak ada embel-embel itu, tapi kemarin saya coba cemplungin ke air itu aman. Oppo ini juga diklaim dia kalau kena air sentuh itu masih aman, sama dengan di Xiaomi juga, walaupun tanpa keterangan, tapi kemarin saya coba itu aman sentuhannya ya. Dan untuk layarnya, kedua smartphone ini sama-sama menggunakan layar IPS LCD. Di Redmi ini sudah 120Hz, sedangkan di Oppo masih 90Hz. Dan untuk kecerahannya sih Oppo menang, dia sampai 1000 nit, sedangkan di Redmi ya masih 450 nit, tapi di bawah terik matahari kurang lebih mirip sih. Dan untuk keamanannya sama-sama side fingerprint. Untuk Androidnya beda, Oppo ini masih menggunakan Android 14, sedangkan di Redmi sudah Android 15 ya. Dan untuk UI-nya juga beda pastinya, ini menggunakan ColorOS, sedangkan di Redmi masih menggunakan pure Android. Dan untuk prosesornya, kalau Redmi ini menggunakan prosesor dari Unisoc, yaitu Tiger 7250 ya, yang 12 nanometer. Sedangkan di Oppo ini menggunakan Qualcomm, yaitu Snapdragon 6S 4G Gen 1 yang setara dengan 600 series ya. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya, ini sebenarnya bedanya sedikit. Redmi ini mendapatkan 274 ribuan, sedangkan di Oppo ini 243 ribuan. Selisihnya sedikit sih. Untuk sensor-sensornya kurang lebih ya seperti ini, gyroscope-nya ada walaupun secara virtual di Redmi ya. Untuk NFC-nya sama-sama nggak ada NFC-nya. Air Blaster-nya sama-sama nggak ada air blasternya. Speakernya sama-sama mono, cuma di Oppo ini ada kelebihannya, itu bisa volume up sampai 300%. Bahkan diklaim Oppo saat ramai sekalipun masih terdengar jelas karena kencang katanya. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya beda sedikit sih. Oppo ini berkapasitas 5100 mAh, sedangkan di Redmi 5200 mAh. Dan chargernya yang jauh berbeda ya. Yang A3X juga sih. Oppo ini sudah 45 watt, sedangkan di Redmi masih 15 watt. Dan ketika kita coba ketahanan baterainya nonton YouTube selama 1 jam, Redmi ini berkurang 4%, sedangkan di Oppo ini berkurang 7%. Ya standar lah, karena antara 4 sampai 7 masih standar, bahkan 8 masih aman. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan, Redmi ini 30 menit bertambah 24%, sedangkan di Oppo ini 30 menit bertambah 40%. Ya, 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Nah, kamera ini yang saya bandingkan sebenarnya. Intinya di kamera. Kamera belakangnya beresolusi jauh sekali sih. Redmi ini 32 megapiksel aperture f2.0 wide, dan Oppo ini masih beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0 wide. Sedangkan kamera depannya Redmi ini beresolusi 8 megapiksel dan Oppo ini 5 megapiksel doang. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di Oppo ini sama-sama ada fotonya, videonya sama. Untuk perekamannya sih sama, 1080p 30 fps. Cuma di Oppo ini ada mode Pro dan di Redmi ada Ultra HD. Mode portraitnya sebenarnya sama-sama ada. Dan untuk mode panorama di Oppo ada, di Redmi itu nggak ada ya, sayang banget sih. Dan selang waktu sebenarnya sama-sama ada. Cuma di Oppo ini ada kelebihan lagi. Dia ada mode Pro, ada mode malam, resolusi tinggi, dan di sini di Redmi juga ada namanya Ultra HD ya. Dan mode portraitnya di Oppo ini sayang banget, dia cuma bisa digunakan di kamera depan. Kamera belakang nggak bisa digunakan ya. Jadi mode portraitnya untuk kamera belakang itu nggak ada. Dan untuk perekaman video dan fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ini Redmi A5 dengan Oppo A5i sih. Beda i-nya doang. Kalau kita lihat di layar sih ini harganya beda sih. Selisih sekitar 300 ribuan ya kalau kita belinya online. Ini di layar sih lebih biru punya Redmi sih daripada punya Oppo.
Tapi di bagian bawah ini saya lebih suka punya Oppo. Warna hijaunya dapat, kalau ini kurang hijau sih. Tapi ya tergantung selera masing-masing sih. Dan memang kayaknya Xiaomi itu lebih tajam. Karena mungkin resolusinya lebih tinggi ya. Jauh sih. Kalau kita bicara kayak gini, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas warna, suara dan juga apa ya ketajamannya. Dan ini dia perekaman kamera depan dari ini Poco Redmi A5 dan ini Oppo A5i. Kalau kayak gini ini lebih gokil punya Oppo sih. Warna birunya dapat di sini. Yang punya Redmi putih semua ya. Ya standar, dan warna bajunya juga ini lebih real punya Oppo sih. Mau punya Xiaomi malah kusam ya. Kita coba di bawah bawah naungan kayak gini ya. Tuh warnanya dapat, tapi punya Oppo agak merah di sini ya. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera depannya kayak gini ya. Jadi punya Xiaomi ini agak putih, punya Oppo agak merah. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi A5 dengan Oppo A5i ya. Kalau kita lihat di layar sih ini lebih gonjreng punya Redmi sih. Ini lebih hijau. Ini agak gelap kusam gitu kalau malam-malam kayak gini ya. Kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam. Kalau tadi saya lihat itu kok lebih keren punya Redmi ya. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari ini Redmi dengan Oppo ya. Di layar sih tetap lebih terang punya Redmi. Nah ini karena layarnya berbeda sih, walaupun sama-sama kontras dan juga kerapatannya kan beda. Teman-teman bisa nilai sendiri sih di segi kameranya. Kalau terangnya terang banget sih, detailnya bener warna di Oppo ya, ini hijaunya. Kalau di Poco Redmi ini agak kusam gitu ya. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya itu entah kenapa ini punya Redmi agak pucat ya. Punya Oppo ini lebih berwarna sih, pekat banget. Tapi sayangnya kalau kita gunakan kamera belakang, Oppo ini nggak bisa mode portrait. Tapi warnanya ya sama sebelumnya sih, mirip, lebih terang punya Redmi. Tapi berwarna punya Oppo sih. Kalau kita buat ngezoom, dia sayangnya ya ini Redmi lebih jauh sih, sampai 10 kali. Sedangkan di Oppo ini cuma mentok di 4 kali doang. Dan kalau kita portrait daun kayak gini, ini saya lebih suka punya Redmi sih daripada punya Poco yang over kayak gini tuh ya. Tapi warnanya ini lebih pekat punya Redmi kalau untuk warna merah. Dan kalau kita potret dari jarak dekat, ini saya lebih suka punya Oppo sih. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini, kenapa punya Redmi ini agak overexpose gitu ya, kurang jernih sih, agak abstrak ya. Kalau punya Oppo ini lebih oke, lebih natural sih kalau malam-malam kayak gitu sih. Tapi untuk kamera belakangnya Redmi oke, warnanya lebih natural sih. Kalau Oppo agak berwarna gitu ya. Kalau kita gunakan di tempat gelap, sama-sama gelap sih warnanya. Dan ini nggak ada mode malamnya yang bisa lebih terang ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Oppo A5i dengan Redmi A5. Bagaimana menurut teman-teman, lebih suka yang mana? Ya menurut saya sih kedua smartphone ini mirip sih, cuma memang ada bagian tone warna yang agak berbeda ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih. Cuma yang disayangkan di Oppo ini nggak bisa mode portrait di kamera belakang, jadi ribet sih, harus pakai kamera depan gini terus. Tapi ya itu kelebihan dan kekurangannya sih. Oke, kita bahas bagian kelebihannya dulu. Redmi ini menang dari Oppo ini ada beberapa poin, yaitu dia baterainya 5200 mAh, kamera belakangnya sudah 32 megapiksel, dan internalnya 128 GB, harganya cuma 1.100.000-an. Sedangkan Oppo ini unggul dari Redmi, yang pertama itu dia chargernya 45 watt, volume up-nya sampai 300%, mode malam dan mode pro ada, panoramanya ada, ini nggak ada mode panoramanya. Dan yang terakhir, dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakan layarnya, itu keren. Yang lain-lain sepertinya kalau kita bahas bagian kekurangannya di Redmi ini nggak ada gyroscope-nya, masih mono, ketuk 2 kali nggak ada, infrared buster nggak ada, slow motion nggak ada, dan nggak ada mode pro-nya. Cuma yang sangat disayangkan dari Redmi ini cuma satu, nggak ada ketuk 2 kali untuk mematikan layarnya. Sedangkan kekurangan dari Oppo ini pertama itu dia zoom masih 5 kali doang, dan nggak ada mode portrait kamera belakangnya. Dan kalau kita ditanya lebih recommended yang mana buat teman-teman yang mungkin butuh internal yang gede, charger gak butuh ngebut-ngebut banget, Redmi pilihannya, karena dia menurut saya sudah cukup ya dengan performa yang mirip dan harganya murah sih, 1 jutaan doang. Kalau teman-teman beruntung itu kalau beli online di link di deskripsi itu teman-teman bisa dapatin 1 juta ya, 1 juta dapat. Sedangkan di Oppo ini teman-teman kalau pengen yang internal 128 GB harus gue cek harga sekitar 1.400.000-an. Tapi kalau buat teman-teman kalau ditanya ya pengen ngecasnya ngebut, wah Redmi sudah nggak recommended lagi.
tapi Oppo rekomendasinya. Dan mungkin itu sih kalau kita bahas di bagian kekurangan kelebihannya. Mungkin segini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.